Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Udara pagi yang segar di pegunungan Guci membelai wajah mereka saat rombongan 6 pemuda melangkah keluar dari mobil. Senyum sumringah terpancar di wajah masing-masing, tanda bahwa mereka sangat menantikan liburan akhir pekan ini. Setelah berbulan-bulan disibukkan dengan pekerjaan dan kesibukan kota, akhirnya mereka bisa berkumpul kembali jauh dari hiruk-pikuk, menikmati sejuknya alam yang menenangkan. Mereka adalah sahabat lama yang sejak masa kuliah sudah terjalin ikatan erat. Di antara mereka, ada Ardi, sang pemimpin, Santi, si satu-satunya wanita yang cerdas dan penyayang, Dimas, pendiam dan penuh observasi, Fajar, yang selalu membawa keceriaan, Rizal, fotografer dengan jiwa seni tinggi, dan Lia, adik Santi yang baru saja menyelesaikan studinya dan ikut bergabung untuk pertama kalinya. Villa yang mereka sewa berdiri di pinggir hutan pinus, tidak jauh dari pusat objek wisata Guci. Bangunannya bercampur antara gaya tradisional dan modern, dengan kayu gelap yang mengkilap, atap tinggi, dan jendela-jendela besar yang menampilkan pemandangan luar yang memikat. Setelah menurunkan barang-barang, mereka mulai membagi tugas. Ardi dan Rizal mengecek ruangan, Santi dan Lia mulai menyiapkan makanan ringan, sedangkan Dimas dan Fajar memasang beberapa perlengkapan olahraga dan alat-alat rekaman. Semuanya bergerak dengan semangat, membangun suasana yang penuh tawa dan canda. Ardi, 27 tahun, adalah jurnalis yang kerap melakukan perjalanan demi mencari cerita menarik. Dia menyukai petualangan, dan liburan di tempat-tempat seperti Guci memberinya inspirasi sekaligus penyegaran. Dengan sifatnya yang optimis dan penuh inisiatif, ia selalu menjadi pemicu semangat di antara teman-temannya. Santi, 25 tahun, adalah guru bahasa Inggris yang menyukai fotografi sebagai hobi. Dia datang ke villa untuk melepas stres dan mengabadikan momen bersama teman-teman. Kepribadiannya yang penyayang dan sabar seringkali menjadi penengah saat kelompok mulai berselisih pendapat. Dimas, 28 tahun, programmer yang pendiam dan observatif. Ia jarang bicara, tapi sangat memperhatikan detail. Liburan ini menjadi kesempatan baginya untuk lepas dari layar komputer dan menikmati suasana alam yang tenang. Fajar, 26 tahun, atlet yang selalu penuh energi dan humor. Dia senang melakukan aktivitas ekstrim, dan Guci yang menawarkan berbagai tantangan outdoor sangat menarik baginya. Keceriaannya membuat suasana jadi lebih hidup. Rizal, 27 tahun, fotografer profesional dengan kepekaan artistik tinggi. Ia sering mencari sudut-sudut indah untuk memotret. Villa yang dikelilingi alam ini adalah tempat yang sempurna untuk memacu kreativitasnya. Lia, 24 tahun, adik Santi yang baru lulus kuliah. Meski masih muda, ia mandiri dan ingin mempererat hubungan dengan kakaknya sekaligus menikmati liburan bersama teman-teman kakaknya. Sejauh mata memandang, pemandangan sekitar villa memukau. Hutan pinus yang hijau rimbun, udara sejuk yang menyejukkan, dan suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir tak jauh dari situ menambah kedamaian. Namun, di balik keindahan itu, beberapa dari mereka mulai merasakan keanehan kecil. Pada sore hari, ketika angin mulai berhembus, muncul hawa dingin yang tiba-tiba menusuk kulit meskipun cuaca cerah. Angin itu datang tanpa suara, seperti menyelinap diam-diam dari balik pepohonan. Di sudut ruangan, terdengar bisikan-bisikan pelan yang tidak jelas asalnya. Dimas, yang paling peka terhadap hal-hal kecil, memperhatikan dengan cermat tapi tidak berani membicarakannya dulu. Kayaknya villa ini memang adem banget. Ya, tapi ada sesuatu yang beda, gumam Dimas pada Fajar saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Fajar yang ceria hanya tertawa. Pasti cuma angin biasa. Santai aja, jangan kebawa pikiran aneh. Ardi, yang sejak awal ingin menjaga semangat kelompok, menimpali. Kalau nanti ada suara-suara aneh, jangan langsung panik. Bisa jadi cuma efek alam pegunungan. Mereka sepakat untuk menikmati sisa hari dengan santai. Malam turun dengan cepat. Setelah makan malam sederhana, mereka berkumpul di ruang tamu.
Lilin-lilin kecil dinyalakan, memberikan cahaya temaram yang hangat. Suasana menjadi intim, penuh dengan canda dan cerita masa lalu. Namun, saat gelap semakin pekat, hal-hal aneh mulai muncul. Suara bisikan samar terdengar jelas di antara dentingan lilin dan tawa mereka. Suara itu seperti percakapan pelan yang tak bisa dipahami, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Santi, yang duduk di dekat jendela besar, menatap keluar. "Kalian dengar gak suara itu?" tanyanya pelan. "Suara apa?" tanya Rizal dengan nada bercanda. "Bisikan kayak suara orang ngobrol, tapi gak jelas," jawab Santi. Mereka mencoba membuka jendela untuk mencari sumber suara, tapi tiba-tiba suara itu lenyap. Angin malam masuk menerpa wajah mereka, membawa hawa dingin yang menusuk. Lia mulai merasa tidak nyaman. "Aku kayaknya mau tidur dulu deh," katanya sambil berjalan ke kamar. Fajar mencoba menghidupkan suasana. "Jangan mikir aneh-aneh, itu cuma angin lewat ranting pohon." Ardi mengangguk. "Betul, kita kan di pegunungan. Wajar kalau ada suara-suara aneh." Namun, walau kata-kata itu meyakinkan, hati kecil mereka mulai tak tenang. Rasa takut yang samar mulai menyelinap, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Ketika semua mulai beristirahat, villa menjadi sunyi. Lampu-lampu dimatikan satu persatu, dan hanya lilin yang masih menyala di ruang tamu. Dari jendela, siluet pepohonan bergoyang tertiup angin, membentuk bayangan gelap yang menari-nari di dinding. Di kamar Ardi, ia terjaga, matanya menatap langit-langit yang gelap. Firasat aneh mengusik pikirannya, tapi ia berusaha mengabaikannya. "Mungkin aku terlalu banyak baca cerita horor," gumamnya pelan. Di kamar lain, Dimas memeriksa ponselnya yang tiba-tiba kehilangan sinyal. "Aneh, di sini sinyalnya hilang total," pikirnya. Di luar, suara ranting patah terdengar dengan jelas. Sebuah bayangan melintas di luar jendela, tapi ketika dilihat lagi, tidak ada siapa-siapa. Rasa dingin menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu, setiap orang mengalami hal aneh yang berbeda. Ada yang merasa seperti diperhatikan, ada yang mendengar suara langkah kaki di lorong kosong, ada yang merasakan hawa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh. Namun, karena masih awal dan ingin menjaga suasana, mereka memilih mengabaikannya. "Ini cuma imajinasi kita yang mulai bermain," pikir mereka masing-masing. Di dalam hati, mereka semua tahu ada sesuatu yang berbeda dengan villa itu, sesuatu yang belum bisa mereka pahami sepenuhnya. Dengan perasaan campur aduk antara antusiasme dan ketidaknyamanan, malam itu berlalu. Tapi malam pertama itu hanyalah awal dari sebuah pengalaman yang akan mengguncang mereka lebih dalam. Setelah malam pertama yang penuh firasat dan ketidaknyamanan samar, pagi hari di Villa Gucci membawa suasana yang seolah kembali normal. Namun, bagi keenam pemuda itu, ketenangan itu hanya permukaan tipis dari sesuatu yang lebih gelap yang mulai mengintai. Pagi itu, Ardi terbangun lebih awal dari yang lain. Cahaya matahari menyusup lembut melalui celah tirai, menghangatkan kamar kayu tua yang mereka tempati. Ia melangkah keluar, menikmati udara segar. Namun di sudut hatinya ada rasa aneh yang tak bisa dihilangkan. Saat teman-temannya mulai bangun dan berkumpul di ruang makan, beberapa barang mulai hilang secara misterius. Santi yang mencari kamera kesayangannya tiba-tiba panik. "Guys, aku gak nemu kameraku," serunya. "Baru tadi aku lihat di meja, kok bisa hilang?" Tambah Rizal, yang merasa ada beberapa kartu memori foto juga ikut lenyap. Dimas yang biasanya tenang, mengamati dengan seksama. "Mungkin kita cuma lupa naro, coba cek lagi." Namun saat mereka menelusuri setiap sudut villa, kamera dan beberapa barang kecil itu tak ditemukan. Perasaan tidak nyaman mulai merayap. Malam harinya, gangguan semakin nyata. Ketika mereka sedang menonton film di ruang tamu, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Semua terdiam. Fajar mencoba mengecek. "Mungkin cuma aku yang salah dengar," ujarnya. Tapi suara itu terulang, pelan dan teratur, berjalan dari satu sisi ke sisi lain. Bayangan samar terlihat melintas di balik tirai jendela. Rizal merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan lagi mainan angin.
bisik Santi dengan suara gemetar. Kayaknya ada sesuatu di sini, kata Dimas. Nada serius mengisi ucapannya. Kelompok mulai gelisah. Suasana berubah menjadi tegang. Besok paginya, Ardi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menelusuri internet dan bertanya kepada penduduk desa sekitar tentang sejarah villa itu. Dari seorang penjaga villa tua, ia mendapatkan sebuah kisah yang membuat darahnya dingin. Konon, villa itu dibangun di atas tanah yang dulunya adalah lokasi pembantaian brutal pada sebuah keluarga yang tinggal di sana puluhan tahun lalu. Keluarga tersebut terdiri dari suami, istri, dan 2 anak mereka. Suami, yang dikenal kasar dan temperamental, diduga membunuh keluarganya sebelum akhirnya dirinya meninggal secara misterius. Arwah mereka katanya belum tenang, sering bergentayangan di sekitar villa, kata penjaga itu dengan suara rendah. Setelah mendengar cerita itu, suasana di antara teman-teman mulai berubah. Beberapa mulai saling curiga. Apa mungkin ada yang sengaja menghilangkan barang-barang kita? Tanya Fajar dengan nada tidak percaya. Kalau iya, buat apa? Balas Santi. Tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Dimas pun menambahkan, mungkin kita sudah terlalu dipengaruhi suasana sini. Kita harus tetap tenang dan jangan saling menuduh. Namun, ketegangan sudah merasuk. Suara-suara aneh, bayangan gelap, dan kejadian-kejadian kecil itu membuat mereka sulit fokus dan saling percaya. Malam itu menjadi malam yang menentukan. Saat semua berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba lampu padam secara mendadak. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Di tengah keheningan yang mencekam, terdengar suara teriakan kecil dari Lia. "Sinar senter hilang!" teriaknya panik. Senter itu memang sangat penting untuk mereka yang harus berjalan di area villa saat malam. Lalu, dari arah lorong, muncullah sosok putih samar yang melayang, seperti pocong yang membalut tubuhnya dengan kain putih kusam dan berlumut. Sosok itu melayang perlahan, menatap satu persatu dengan mata kosong yang penuh dendam. Ardi berusaha menenangkan, tapi tubuhnya membeku ketakutan. Siapa kamu?" Suara Ardi terdengar gemetar. Sosok itu hanya melayang mendekat, lalu menghilang tiba-tiba. Semua berteriak dan berhamburan mencari perlindungan, tapi rasa takut sudah tertanam kuat dalam jiwa mereka. Matahari pagi belum terlalu tinggi ketika rombongan pemuda itu berkumpul di ruang tamu villa, membicarakan kejadian malam sebelumnya. Wajah mereka masih menyiratkan ketakutan dan kelelahan. Namun, kesadaran bahwa mereka harus segera bertindak mulai muncul. Rencana mereka sederhana, pulang secepat mungkin. Ardi, yang biasanya paling tegar, mengusulkan, "Kita harus segera keluar dari sini. Ini sudah terlalu berbahaya." Santi mengangguk setuju. "Setelah kejadian semalam, aku gak mau tidur lagi di sini." Mereka mulai mengemasi barang-barang dengan cepat, harap-harap cemas. Namun, ketika mereka hendak keluar, sebuah kenyataan mengerikan menimpa. Pintu utama yang tadi terbuka lebar kini terkunci rapat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencegah mereka keluar. Ardi mencoba menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergeming sama sekali. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Situasi itu segera memicu kepanikan. Fajar yang biasanya penuh semangat kini terlihat gelisah. Apa ini semacam lelucon? Atau ada orang jahat yang mau mengurung kita? Rizal mencoba menenangkan. "Tenang, mungkin ada penjelasan logis. Kita cek jendela." Namun, saat mereka mendekati jendela, angin dingin menyapu, dan beberapa jendela juga terkunci secara misterius. Bahkan lubang ventilasi tertutup rapat tanpa alasan yang jelas. Santi mencoba menghubungi keluarga lewat ponsel, namun sinyal sama sekali hilang. Semua ponsel mereka sudah mati total, tanpa ada tanda baterai habis. "Gak ada sinyal sama sekali," kata Dimas sambil memeriksa ponselnya. Lia menangis kecil, ketakutan mulai merayap. "Apa kita terjebak di sini?" Ketiadaan sinyal membuat mereka merasa benar-benar terisolasi. Mereka tidak bisa meminta pertolongan, dan bahkan berita terbaru pun tidak bisa mereka akses. Ardi mencoba mencari titik tertinggi villa untuk melihat apakah ada sinyal, tapi sia-sia. Sinyal lenyap total,
keluhnya. Wajahnya semakin tegang. Ini sudah seperti mimpi buruk, ujar Santi pelan. Mereka pun harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka benar-benar terjebak di villa itu. Semakin hari, gangguan yang mereka alami juga semakin intens. Suara-suara bisikan berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Bayangan gelap semakin jelas muncul dan menghilang dengan cepat, membuat mata mereka sulit beristirahat. Suatu malam, Fajar yang sedang beristirahat di kamarnya merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia terbangun dengan napas tersengal dan tubuh bergetar hebat. "Ada apa, Far?" tanya Rizal yang mendengar keributan itu. Aku merasa ada yang pegang bahu aku. Tapi pas aku lihat gak ada siapa-siapa," jawab Fajar dengan suara gemetar. Gangguan tak hanya berupa suara atau bayangan. Santi mengalami kejadian menakutkan saat ia sendirian di kamar mandi. Air tiba-tiba berhenti mengalir, dan cermin memantulkan bayangan sosok pucat di belakangnya. Lia yang paling muda mulai mengalami mimpi buruk intens yang membuatnya terbangun dengan jeritan. Bahkan Dimas yang biasanya tenang mulai menunjukkan tanda-tanda stres, sering terdiam dan murung. Suatu malam, saat semua berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba kursi yang diduduki Rizal terangkat perlahan oleh kekuatan tak terlihat, hingga ia jatuh tersungkur. Semua terkejut dan ketakutan. Dengan kondisi yang semakin menakutkan, mereka berusaha mencari cara bertahan. Ardi dan Dimas mencoba mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat api unggun kecil di luar teras, berharap bisa mengusir kegelapan yang mengelilingi. Namun, sosok-sosok gelap itu kerap menghalangi mereka. Beberapa kali mereka mendengar suara tertawa sinis yang membuat bulu kuduk berdiri. Santi mencoba memotivasi teman-temannya. "Kita harus tetap kuat dan jangan panik. Kita harus cari jalan keluar bersama." Tapi rasa takut sudah merayap terlalu dalam. Kepercayaan satu sama lain mulai goyah. Ketakutan membuat beberapa di antara mereka mulai saling menuduh. Ada yang bilang ini cuma lelucon salah satu dari mereka. Ada juga yang curiga ada yang membawa energi negatif ke villa. Rizal yang mulai putus asa berkata, "Kalau terus begini, kita gak bakal keluar hidup-hidup." Fajar membalas, "Stop nyalahin, kita harus fokus cari solusi." Namun, suara-suara keras itu tidak mereda, justru makin menjadi. Di tengah malam yang gelap gulita, suara teriakan terdengar dari kamar Lia. Semua berlari ke sana dan menemukan Lia yang terbaring ketakutan di lantai. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Santi memeluk adiknya dengan tangisan, sementara yang lain terpaku ketakutan. "Ini sudah terlalu parah," bisik Ardi. Mereka sadar bahwa situasi ini bukan lagi sekadar gangguan biasa. Ada kekuatan gelap yang sengaja menahan mereka, bahkan mungkin berniat membahayakan. Dengan hati berat, mereka memutuskan untuk tidak menyerah dan tetap mencari jalan keluar dari jebakan villa ini. Setelah malam penuh teror yang mereka alami, rasa takut dan keputusasaan mulai merasuk ke dalam jiwa kelompok pemuda itu. Namun, di tengah kegelapan yang menyelimuti villa, ada satu tekad yang mulai tumbuh, mencari tahu kebenaran tentang villa ini. Mungkin dengan mengungkap rahasia kelam di balik tempat itu, mereka bisa menemukan cara untuk keluar dari jerat teror yang membelenggu mereka. Di antara mereka, Ardi adalah yang paling berani dan logis. Meski ketakutan, ia merasa penting untuk mencari fakta daripada terus terperangkap dalam ketakutan yang tak jelas. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," ujarnya tegas saat berkumpul dengan teman-temannya. Santi dan Dimas setuju, walau terlihat ragu dan khawatir. Sementara yang lain, terutama Lia dan Fajar, masih terlalu takut untuk terlibat. Ardi mulai menelusuri setiap sudut villa, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena ganjil ini. Di sebuah kamar bawah tanah yang tersembunyi, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang berdebu, terkunci rapat. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas kuno yang ternyata adalah catatan harian dan dokumen-dokumen lama yang membongkar masa lalu villa. Malam itu, Ardi membaca catatan itu dengan hati-hati. Ternyata, villa tersebut dibangun di atas tanah milik keluarga Sutardi, yang konon mengalami tragedi mengerikan puluhan tahun lalu. Dalam catatan tertulis,
Diceritakan bahwa Sutardi adalah seorang kepala keluarga yang keras dan penuh dendam. Ia memiliki seorang anak yang sangat dibencinya karena dianggap membawa sial dan aib keluarga. Suatu malam yang gelap, dalam kemarahan yang membara, Sutardi membunuh anaknya sendiri dengan kejam di dalam villa ini. Pembunuhan itu bukan tanpa saksi, istri dan pembantu rumah tangga yang juga menjadi korban trauma berat. Keesokan harinya, dengan keberanian yang mulai menguat, Ardi berinisiatif untuk menemui seorang warga tua desa yang masih hidup dan pernah menjadi saksi dari peristiwa kelam itu. Dengan susah payah ia menemukan Pak Hadi, seorang lelaki renta yang tinggal terpencil tidak jauh dari villa. Pak Hadi bercerita dengan suara parau. "Aku masih ingat betul malam itu. Suara teriakan dan tangisan memenuhi udara. Sutardi membunuh anaknya dengan kejam. Istrinya yang sangat terluka akhirnya menghilang tanpa jejak." Ia menambahkan bahwa arwah anak yang terbunuh itu dipercaya masih bergentayangan, mencari keadilan dan pembalasan atas kematiannya. Dari cerita Pak Hadi, mereka memahami bahwa gangguan yang mereka alami adalah manifestasi dari dendam dan kesedihan yang tak pernah terobati. Villa ini bukan sekadar bangunan kosong, tapi makam bagi luka dan dendam masa lalu yang mengikat arwah penasaran di sana. Mereka semakin yakin bahwa arwah yang menghantui villa ini adalah jiwa anak yang dibunuh Sutardi, yang kini mencari balas dendam kepada siapa saja yang berani menginjak tanah kelam itu. Dengan pengungkapan itu, suasana di antara mereka berubah. Dari ketakutan yang membelenggu, kini mulai muncul tekad dan keberanian untuk menghadapi kengerian ini. Santi berkata dengan suara lirih, "Kalau kita mau keluar dari sini, kita harus mengerti apa yang mereka inginkan." Dimas menambahkan, "Mungkin kita harus menemukan cara untuk menenangkan arwah itu." Mereka pun memutuskan untuk mempersiapkan diri menghadapi malam yang akan datang. Api unggun yang selama ini mereka gunakan untuk bertahan mulai dipersiapkan dengan lebih serius. Ardi mencoba mengumpulkan bahan-bahan tradisional yang dipercaya bisa menenangkan roh penasaran, dupa, air suci, dan beberapa mantra yang dia temukan dalam catatan lama. Namun, rasa takut belum sepenuhnya sirna. Malam itu, gangguan semakin intens. Suara teriakan terdengar lebih jelas. Bayangan gelap muncul lebih sering dan lebih dekat. Mereka merasakan kehadiran yang tidak hanya ingin menakut-nakuti, tapi juga menguji keteguhan mereka. Beberapa mulai merasa ragu dengan rencana itu. Lia menangis. "Aku takut kalau kita malah memperparah keadaan." Fajar pun mulai kehilangan harapan. "Mungkin kita harus terima nasib dan menyerah." Namun, Ardi tetap tegas. "Kita gak boleh menyerah. Ini bukan cuma soal kita. Kita harus mengakhiri penderitaan ini." Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Api unggun di halaman villa mulai mengecil, seperti ikut merasakan suasana hati 6 pemuda yang kini dihantui lebih dari sekadar ketakutan. Mereka dihantui oleh rasa putus asa. Setelah mengetahui rahasia kelam villa dari catatan lama dan cerita Pak Hadi, mereka seolah diberi jawaban, tapi tidak dengan solusi. Yang mereka tahu, mereka berhadapan dengan arwah penasaran yang haus pembalasan. Dan malam ini, sesuatu berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, Santi terbangun karena mendengar suara langkah dari arah dapur. Dengan napas tertahan, ia turun dari kamar atas dan mengintip. Ternyata Rizal sedang berjalan menuju pintu belakang villa, sendirian, dengan langkah seperti orang kesurupan. "Rizal?" bisik Santi, setengah berteriak. Tapi Rizal tak menjawab. Ia membuka pintu belakang yang sebelumnya tak bisa dibuka. Entah mengapa, malam itu pintu itu terbuka dengan mudah dan menelan Rizal ke dalam kegelapan. Santi menjerit memanggil nama Rizal. Yang lain terbangun, berlarian ke arahnya. "Apa yang terjadi?" tanya Ardi panik. "Rizal, dia keluar sendiri. Dia kayak gak sadar. Kayak ditarik sesuatu," kata Santi terguncang. Mereka bergegas keluar, meneriakkan nama Rizal berulang kali, menyorot dengan senter dari ponsel. Tapi yang terdengar hanya suara daun yang bergoyang dan desir angin dingin yang menggigit tulang. Pagi datang dengan getir. Rizal tidak kembali. Mereka mencarinya hingga ke kebun belakang dan hutan kecil di sekitar villa, tapi tak ada jejak sama sekali. Lia, yang selama ini sudah diganggu mimpi buruk,
kini benar-benar hancur. Kita semua akan mati di sini, teriaknya. Rizal sudah dibawa. Siapa selanjutnya? Fajar yang selama ini mencoba menenangkan mulai hilang kesabaran. Kita bodoh kalau tetap tinggal. Kita harus keluar. Sekarang. Lalu kemana? Semua jalan buntu. Semua pintu terkunci. Bentak Dimas. Perpecahan mulai terjadi. Mereka yang semula saling menguatkan kini saling menyalahkan. Ketegangan batin dan ketakutan yang menumpuk membuat mereka meledak. Aku gak yakin ini semua cuma karena arwah penasaran, kata Fajar sambil menatap tajam ke arah Dimas. Aku rasa ada sesuatu yang disembunyikan. Apa maksudmu? Tantang Dimas. Dari awal kamu yang paling kalem. Kamu yang ngajak ke villa ini. Jangan-jangan ini semua udah kamu rencanain. Tuduh Fajar. Santi melerai. Berhenti. Ini bukan waktunya ribut. Kita butuh satu sama lain. Tapi benih kecurigaan sudah tertanam. Kepercayaan di antara mereka mulai goyah. Dengan kondisi yang makin kacau, Ardi dan Santi berinisiatif melakukan hal yang paling ekstrim, mencoba berkomunikasi langsung dengan arwah. Mereka membaca ulang catatan tua yang ditemukan Ardi. Di sana ada lembaran lusuh berisi tulisan tangan tentang cara melakukan pemanggilan arwah. Lilin hitam, air bunga, dan secari kain putih. Malam itu, di ruang tamu villa, mereka menyiapkan semuanya. 5 lilin dinyalakan, membentuk lingkaran. Santi duduk di tengah, menggenggam kain putih dari gudang bawah tanah yang mereka percaya pernah digunakan dalam pembantaian puluhan tahun lalu. Dengan suara lirih, Ardi membacakan mantra dari catatan. Wahai jiwa yang terikat oleh luka dan dendam, hadirkan dirimu bukan untuk membalas, tapi untuk bicara. Suasana hening, hanya suara angin dan api lilin yang bergetar. Kemudian, suhu ruangan mendadak turun drastis. Bayangan muncul di dinding. Bentuk samar seorang anak laki-laki, berdiri di pojok ruangan. Wajahnya kabur, tapi sorot matanya seperti menembus dada mereka semua. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar. Tapi bukan dari satu arah, melainkan dari segala penjuru ruangan. Ayah membunuhku. Ayah menyiksaku. Aku terkunci di sini. Lia menjerit. Santi hampir pingsan, sementara Ardi mencoba bertahan. Bagaimana kami bisa membantumu? Tanya Ardi, setengah gemetar. Kembalikan aku. Temukan tulangku. Kuburkan aku dengan nama. Lilin padam serempak. Suhu kembali normal. Tapi semua tahu, itu bukan ilusi. Itu nyata. Namun, bukannya membuat mereka bersatu, kejadian itu justru menambah tekanan. Fajar benar-benar tak tahan. Kita benar-benar udah kelewat batas. Main panggil arwah. Gila kalian. Kita cuma ingin tahu apa yang dia inginkan. Mungkin itu cara keluar. Balas Ardi. Aku nggak peduli. Aku akan cari jalan keluar sendiri. Aku lebih baik mati di luar daripada diam dan bicara sama hantu. Bentaknya. Fajar pergi ke lantai atas, mengambil ranselnya, dan menghilang ke salah satu lorong villa. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Sekitar tengah malam, suara langkah terburu-buru terdengar dari arah loteng. Disusul suara benturan keras. Mereka berlari ke atas. Tapi yang mereka temukan hanyalah sepatu Fajar. Sepasang sepatu di ujung lorong sempit. Berdarah. Fajar. Fajar. Ardi dan Dimas berteriak. Tidak ada jawaban. Hanya gaung suara mereka sendiri. Fajar menghilang seperti Rizal. Kini tinggal 4 dari mereka. Ardi, Santi, Dimas, dan Lia. Semua duduk diam di ruang tamu, saling menatap dalam keheningan yang mencekam. Tak ada yang bicara. Mereka hanya saling membaca ketakutan dari wajah masing-masing. Kita gak bisa terus begini, ucap Santi akhirnya. Kita harus temukan jasad anak itu. Mungkin itu kuncinya, kata Ardi. Tapi Dimas terlihat gelisah. Kalau ternyata yang dia minta bukan cuma itu, kalau dia ingin kita jadi pengganti. Ucapan Dimas membuat Lia menangis. Santi memeluk adiknya, mencoba menenangkannya.
Kita harus kuat. Kita harus bersama, bisik Santi. Malam itu ditutup dengan perasaan hampa. Mereka mengunci semua pintu, menyalakan lilin di setiap sudut ruangan, dan tidur saling berdekatan. Tak ada yang bicara soal Rizal atau Fajar. Tapi semua tahu, kemungkinan mereka kembali sangat kecil. Di luar villa, angin berhembus pelan. Tapi bila didengar lebih saksama, itu bukan angin. Itu suara anak kecil menangis dan tertawa, seolah menunggu giliran korban berikutnya. Udara malam itu seperti mengandung kematian. Dingin menyusup ke dalam tulang, lebih tajam dari malam-malam sebelumnya. Langit di atas villa tampak kelam, bahkan bulan pun enggan menampakkan wajahnya. Suasana ini adalah pertanda. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam terakhir. Entah mereka akan keluar dari neraka ini, atau menjadi bagian darinya. Santi terbangun dengan jeritan Lia. Suaranya melengking, gemetar. Saat Ardi dan Dimas bergegas ke arah suara, mereka menemukan Lia berdiri di depan kaca besar ruang makan. Tubuhnya menggigil hebat. Aku lihat dia, anak itu. Dia ada di cermin. Matanya penuh darah dan dia memanggil namaku. Isaknya. Ardi dan Dimas saling pandang. Ini bukan lagi sekadar bayangan atau suara. Arwah itu sudah mulai menunjukkan wujudnya, jelas dan mengerikan. Dan kini, ia sudah menandai siapa korban berikutnya. Dia semakin kuat, gumam Ardi. Mungkin karena kita makin dekat dengan rahasia yang dia sembunyikan. Sekitar pukul 2 dini hari, saat mereka berkumpul di ruang tamu dan mempersiapkan ritual pemanggilan terakhir, suara pintu terbuka terdengar dari atas. "Kre!" Semua serentak menoleh. Dari ujung tangga, sesosok tubuh kecil melangkah perlahan. Sosok itu mengenakan baju lusuh berlumur tanah dan darah kering. Kepalanya sedikit miring, rambut acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Dan ketika wajah itu menatap mereka, mata hitam kosong dan senyum mengerikan membuat Lia menjerit histeris. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Santi. "Kau mirip ibu," katanya lirih. Suaranya seperti berasal dari dasar sumur. Santi jatuh terduduk. Napasnya memburu, tak mampu menjawab. Ardi segera membuka gulungan catatan tua yang mereka temukan sebelumnya. Di sana tertulis mantra pemanggilan dan pengusiran arwah, serta persyaratan penting. Tulang si arwah harus ditemukan dan dikuburkan dengan nama yang benar. "Namanya siapa?" tanya Dimas panik. Ardi menunjuk bagian catatan yang paling usang, nyaris tak terbaca. Dengan cahaya redup dari lilin, ia mengeja. "Bima, namanya Bima." Mereka segera membacakan mantra. "Wahai jiwa yang tersesat, biarkan kami membawamu pulang. Biarkan terang membimbingmu." Tapi tiba-tiba, lilin-lilin padam. Angin kencang berputar di dalam ruangan. Buku-buku beterbangan. Dinding villa bergetar seperti sedang marah. Villa itu hidup. Dimas berlari menuju pintu depan, mencoba membukanya. Tapi pintu itu kini tidak hanya terkunci, seakan-akan menyatu dengan tembok. Bahkan kaca jendela tak bisa dipecahkan, seperti berubah menjadi batu. Tempat ini menolak kita keluar," teriak Dimas. Dari arah belakang, terdengar tangisan anak kecil yang diikuti suara tertawa mengerikan. Santi memeluk Lia erat-erat. Ardi berusaha mempertahankan konsentrasi, tetap membaca mantra, meski darah mulai menetes dari hidungnya. Entah akibat tekanan spiritual atau karena ia sudah terlalu lelah secara fisik. Saat suasana makin tak terkendali, tiba-tiba tubuh Lia terangkat sendiri ke udara. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, menjerit tanpa suara. Santi berusaha menarik tubuh adiknya, tapi gagal. Lia melayang di tengah ruangan, berputar, lalu beraak, terlempar ke dinding. Semuanya terdiam. Darah mengalir dari kepala Lia. Ia tak bergerak. "Lia, Aa!" Santi berteriak sekeras mungkin, mengguncang tubuh adiknya. Tapi napas itu sudah tak ada. Lia telah menjadi korban. Ardi memalingkan wajah, menahan air mata. Dimas merunduk, mengepalkan tangan penuh kemarahan. Saat itu,
Suara lain terdengar. Bukan dari Bima, tapi dari arah dapur. Tiba-tiba Rizal muncul, berjalan pelan. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Rizal?" seru Ardi, terkejut. Tapi Rizal tak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Dia tidak akan berhenti, kecuali ada pengganti. Seseorang harus tetap tinggal." Dimas melangkah mundur. "Apa maksudmu?" "Jangan bercanda, Rizal. Kau menghilang 2 hari." Tapi Rizal tidak bereaksi. Ardi mulai sadar, itu bukan Rizal. Atau bukan sepenuhnya Rizal. Arwah Bima mungkin telah masuk ke tubuhnya. "Aku hanya ingin dia tenang, biarkan aku," ucap Rizal pelan, lalu berbalik, berjalan menuju pintu basement yang tiba-tiba terbuka. Tanpa berpikir panjang, Ardi mengejarnya. Di ruang bawah tanah, bau busuk menyeruak. Di sana, di balik rak tua dan tanah lembab, mereka menemukan sesuatu, kerangka kecil, dibungkus selimut kain putih yang sudah membusuk. Ardi berlutut. Jantungnya berdetak kencang. Ini dia. Ini tubuhnya. Bersama Rizal yang kini tak sepenuhnya sadar, Ardi membawa tulang itu keluar. Di halaman belakang, mereka menggali tanah dengan tangan kosong. Santi menyiapkan doa. Dimas menyiram tanah dengan air bunga yang mereka temukan di altar tua. Saat tubuh kecil itu dimasukkan ke liang, suara angin berhenti. Malam tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, belum sempat tanah ditutup sepenuhnya, sosok Bima muncul lagi. Kali ini, lebih jelas. Wajahnya kini utuh, tapi penuh luka dan kesedihan. "Kenapa butuh waktu selama ini?" tanyanya dengan suara lirih. Ardi bergetar. "Maafkan kami. Kami hanya ingin menolongmu." "Dia, ayahku, dia menyiksaku. Dia kubur aku hidup-hidup." Bima menatap Ardi. "Seseorang harus membayar. Karena aku tak pernah sempat hidup." Tiba-tiba, tubuh Rizal kejang-kejang. Ia merintih, lalu jatuh ke tanah. "Satu nyawa untuk 1 jiwa." Ardi menggenggam tangan Rizal. "Jangan. Dia bukan salah satu dari mereka. Biarkan dia pergi." Tapi Bima tak peduli. Cahaya merah menyala dari tubuh Rizal, dan dalam sekejap, Rizal terdiam. Tubuhnya mengejang, lalu kaku. Korban kedua jatuh. Begitu tulang Bima terkubur dan doa selesai dibacakan, semua menjadi hening. Langit yang sebelumnya kelam mulai cerah. Angin kembali hangat. Santi terisak di sisi makam darurat itu. Ardi memeluk bahunya. Dimas berdiri diam, memandang villa yang perlahan mulai runtuh dari dalam. Dindingnya berderak, atapnya retak. Seolah tempat itu tahu tugasnya telah selesai. Villa itu telah selesai menyimpan dendam. Saat pagi datang, Ardi, Santi, dan Dimas berjalan perlahan meninggalkan villa. Tubuh mereka lelah, jiwa mereka koyak. Tapi mereka tahu, mereka selamat. Mereka tak menoleh ke belakang. Tak ingin mengingat malam penuh neraka itu lagi. Namun, di antara angin pagi yang lembut, mereka masih bisa mendengar suara kecil. "Terima kasih." Dan suara itu lenyap, bersama bayangan villa yang mulai roboh, dan lenyap dari pandangan. Pagi itu, langit terlihat seolah baru selesai menangis. Awan masih menggantung murung, meski matahari mulai berani mengintip dari balik pegunungan. Hutan yang semula seakan menjadi sekutu kegelapan kini hanya tampak seperti deretan pepohonan tua biasa. Disinilah mereka berdiri, Ardi, Santi, dan Dimas, berdiri di tepi jalan setapak yang membawa mereka menjauh dari reruntuhan villa. Tidak ada sirene polisi, tidak ada warga, tidak ada siapapun. Seolah kejadian semalam hanya mimpi buruk kolektif. Tapi kenyataannya 2 teman mereka telah mati. Dan mereka bertiga selamat, tapi tidak utuh. Saat mereka akhirnya tiba di kota terdekat dan berhasil mendapat sinyal ponsel, Ardi segera menelepon polisi. Namun penjelasan mereka tentang kematian Lia dan Rizal terdengar seperti kisah mengada-ada. Polisi tetap pergi ke lokasi. Namun ketika mereka tiba di bekas villa, bangunannya telah menghilang.
Yang tersisa hanyalah puing-puing kayu, batu-batu berserakan, dan jejak tanah baru seperti bekas kuburan. Tidak ada sisa tulang. Tidak ada barang-barang. Bahkan tidak ada jejak darah. Villa itu seperti menghapus dirinya sendiri dari dunia nyata. Namun, polisi menemukan satu hal. Sebuah buku tua yang setengah hangus, terjepit di antara kayu terbakar. Itulah satu-satunya bukti bahwa tempat itu pernah menyimpan tragedi kelam. Beberapa hari kemudian, mereka dipanggil untuk memberi pernyataan resmi di kantor polisi Tegal. Tapi semuanya menjadi rumit. Bagaimana bisa dua teman kalian mati, tapi tidak ada mayat? Villa itu tidak terdaftar secara legal. Tidak ada pemilik. Tidak ada izin bangunan. Kalian yakin tidak salah alamat? Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Ardi mencoba menjelaskan segalanya. Tapi setiap kalimatnya terdengar makin tidak masuk akal. Santi akhirnya hanya menangis. Ia tak bisa menjelaskan bagaimana adiknya bisa terangkat ke udara dan dibanting ke dinding oleh udara dingin. Dimas mencoba lebih rasional. Ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kami tidak sedang bercanda. Namun pihak kepolisian menanggapi dengan skeptis. Akhirnya, kematian Lia dan Rizal hanya dianggap sebagai orang hilang. Tidak cukup bukti untuk menyatakan mereka meninggal. Sepulang dari kantor polisi, hidup mereka tak lagi sama. Santi mengurung diri di kamar, menolak berbicara dengan siapapun. Ia kadang bangun tengah malam, berteriak memanggil nama Lia. Ibunya terpaksa membawa seorang psikolog untuk membantunya pulih. Dimas yang paling keras kepala, mulai kehilangan arah. Ia keluar dari pekerjaannya, menghilang dari media sosial, dan tidak bisa tidur tanpa lampu menyala. Suatu hari, ia ditemukan di masjid dekat rumahnya, menangis dalam doa panjang. Ardi, yang dianggap paling tenang, menyibukkan diri menulis semua kejadian ke dalam jurnal. Ia mulai meneliti kasus-kasus serupa. Obsesi tumbuh dalam dirinya, bukan karena penasaran, tapi karena ketakutan bahwa apa yang mereka alami bisa terjadi lagi pada orang lain. 6 bulan kemudian, Ardi menerima email dari seseorang bernama Surya Nugroho, yang mengaku sebagai sejarawan lokal dari Tegal. Ia menemukan nama Ardi dari blog pribadi tempat Ardi menceritakan pengalamannya, dengan nama samaran. Surya mengundangnya untuk bertemu dan menunjukkan arsip lama yang bisa mengungkap lebih banyak tentang asal-usul villa tersebut. Pertemuan mereka terjadi di sebuah perpustakaan tua di Tegal. Di sana, Surya membuka map besar berisi fotokopi surat tanah, berita koran lama, dan bahkan potret hitam putih keluarga tua dari tahun 1960-an. Apa yang kalian alami ada benarnya, ujar Surya pelan. Dulu, tempat itu memang bukan villa, tapi rumah keluarga kecil. Pemiliknya bernama Pak Wahid. Ia punya seorang anak laki-laki, namanya Bima. Ardi menegang. Itu nama yang mereka sebut dalam ritual. Surya melanjutkan, istrinya meninggal saat melahirkan, dan sejak itu, Wahid menjadi gila. Ia mengurung Bima di ruang bawah tanah karena percaya anak itu dikutuk. Ardi menutup mata. Semua puzzle mulai menyatu. Warga sekitar curiga, tapi tidak bisa masuk karena rumah itu dikelilingi pagar besi tinggi. Sampai suatu hari, rumah itu terbakar. Warga hanya menemukan tubuh Pak Wahid, tapi tubuh anaknya tidak pernah ditemukan. Jadi, Bima mati di sana? Tanya Ardi pelan. Surya mengangguk. Kemungkinan besar, ya. Ia mati terkubur hidup-hidup. Dan ketika tanah itu dijual diam-diam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seseorang membangun villa di atasnya, tanpa tahu bahwa roh penasaran masih terperangkap. Ardi menunduk. Kami membangunkannya. Bukan kalian yang membangunkan, tapi kalian yang akhirnya menyelesaikannya, jawab Surya lembut. Dia butuh seseorang untuk mendengarnya. Dan kalian mendengarnya. 3 tahun kemudian, Santi sudah mulai pulih. Ia kembali kuliah, meski masih sering membawa liontin kecil milik Lia kemanapun ia pergi. Dimas menjadi relawan di sebuah yayasan rehabilitasi trauma spiritual. Ia mulai belajar agama lebih dalam, dan percaya bahwa pengalamannya adalah panggilan untuk berubah.
Ardi menerbitkan sebuah buku berdasarkan catatan pribadinya. Villa Tak Bernama, Catatan dari Neraka Gucci. Buku itu mendapat banyak perhatian, dibaca ratusan ribu orang. Sebagian percaya, sebagian menertawakan. Tapi yang penting baginya bukan itu. Yang penting, kini roh Bima telah tenang. Di halaman terakhir bukunya, Ardi menulis, "Kami pikir semua sudah selesai. Tapi terkadang, ada malam-malam ketika aku bermimpi lagi tentang lorong gelap villa itu. Tentang suara tangisan dari ruang bawah tanah. Dan terkadang, aku merasa ada yang duduk di sudut kamarku, menatapku, menunggu. Mungkin tidak semua arwah bisa ditenangkan. Mungkin beberapa dari mereka hanya menunggu giliran." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.